Halo Good Kids yang ada di rumah, gimana kabarnya? Kembali lagi bertemu bersama Loso Tom dan juga Loso Jar di ibadah minggu kita. Yeay. Oke Good Kids, pada pagi hari ini mari kita dengan penuh semangat datang untuk memuji Tuhan kita. Mari kita semua bangkit berdiri, mari kita angkat pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari Good Kids dengan semangat kita angkat kembali lagu pujian kita. Mari kita katakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi, oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu pada kami Bapa, sehingga kami masih bisa Bapa bersama-sama untuk bertemu Bapa walaupun saat ini masih secara online. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ini Bapa, kiranya Bapa Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa, kiranya Engkau memberkati Good Kids yang ada di rumah Bapa, Engkau berkati mereka Bapa, supaya mereka Bapa bisa mengikuti ibadah ini dengan baik Bapa, dan berkati juga mereka untuk bisa Bapa mengerti apa yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Berkati juga Bapa buat hamba-Mu yang ada di sini yang akan memimpin ibadah dan juga yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Kiranya kami dapat Bapa bisa memberikan hal yang baik bagi anak-anak-Mu. Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke Good Kids, masih dalam posisi berdiri, mari kita kembali memuji Tuhan dengan penuh semangat. Mari kita nyanyikan pujian kita yang berjudul Sudahkah Kau Dengar Injil. Sudahkah kau dengar undangan Injil, turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa Tuhan mau panggil, turutlah perjamuan Tuhan. Marilah, marilah, turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa tak percaya, turutlah perjamuan Tuhan. Jangan tolak, mari segera datanglah, meski dosamu tak terhingga. Darah Tuhan Yesus lebih berkuasa, mengampunkan dosamu selamanya. Marilah, marilah, turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya, turutlah perjamuan
Marilah, marilah, turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya, turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya, turutlah perjamuan Tuhan. Oke, Good Kids, silakan duduk. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, Lause minta buat Good Kids semua mengambil sikap yang tenang, duduk yang manis, supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Tanganku Bekerja Buat Tuhan. Buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Hai adik-adik, senang sekali bisa melihat adik-adik setia dalam sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Lause mau pergi ke kebun teman Lause. Adik-adik ikut ya sama Lause. Dah. Akhirnya kamu datang juga, aku udah tunggu-tunggu dari tadi. Saya baru pernah lihat nih kebunnya Weling, luas banget ya. Wah, sejauh mata memandang hijau semua. Keren. Ya gitu deh. Coba kalau kamu lihat di sana tuh ada pohon apel. Kalau di sana ada pohon nanas, sedangkan di belakangnya ada pohon jeruk. Oh iya, wah buahnya juga cakep-cakep ya, seger-seger loh, aduh. Hebat nih Lause Weling, ternyata pinter berkebun. Biasa aja. Tapi ntar kamu bantuin aku ya untuk menuai. Ini hasil tuaiannya banyak sekali nih. Oke, siap, beres. Saya akan bantu Weling, tapi ngomong-ngomong, mana yang lain? Masa saya doang? Iya sih, soalnya nggak ada pekerja yang lainnya. Berdua doang? Gimana dong? Adik-adik, wah tadi adik-adik ikut kan ya pergi ke kebunnya Weling. Oh kebunnya luas, oh tuainya banyak. Tapi masa pekerjanya cuma sedikit, cuma berdua, bayangkan. Adik-adik tahu gak? Tuhan Yesus juga melihat dunia ini seperti sebuah kebun, sebuah ladang yang luas yang siap dituai. Tuhan Yesus berkata, tuaian banyak. Maksudnya, begitu banyak orang yang perlu mendengar tentang berita Injil, berita tentang Tuhan Yesus yang turun ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Tapi Tuhan Yesus juga berkata, kerja sedikit yang mau memberitakan Injil. Jadi di kitab Matius 9 ayat 35 sampai 38, Tuhan Yesus begitu tergerak oleh belas kasihan ketika melihat begitu banyak orang yang lelah seperti domba-domba yang tidak bergembala karena mereka tidak punya Tuhan dalam hidup mereka. Itu sebabnya Ia yang adalah Tuhan pergi berkeliling ke desa-desa, mengabarkan berita Injil, mengajar di rumah-rumah ibadat, menyembuhkan orang, dan mengusir setan. Tuhan Yesus sendiri bekerja, Tuhan Yesus menjadi contoh Allah yang mencari manusia berdosa.
Dan tidak hanya begitu saja, Tuhan Yesus juga mengutus murid-muridnya berdua-berdua untuk melakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus. Mengabarkan Injil, mengajar dengan kuasa dari Tuhan. Adik-adik, Rose ingin cerita tentang seorang wanita bernama Mary Slessor. Mary Slessor ini adalah orang Skotlandia. Dia lahir di tahun 1848. Jadi udah 174 tahun yang lalu. Wah, lama sekali ya, kita belum lahir. Mary Slessor rajin pergi ke gereja. Dan dia juga rajin mengajak orang ke gereja. Bahkan di daerahnya ada sekelompok anak nakal, anak jalanan yang suka kasar sama dia. Tapi dia berhasil mengajak anak-anak itu ke gereja. Pada usia 28 tahun, Mary membuat satu keputusan besar. Wah, keputusan besar? Apa itu? Mary memutuskan dia ingin menjadi misionaris. Dia ingin pergi ke Afrika. Misionaris adalah orang yang mau pergi ke tempat yang jauh, ke tempat yang asing. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Wah, bayangkan adik-adik, pasti nggak mudah ya jadi misionaris. Harus meninggalkan rumah, keluarga, pergi ke satu tempat yang mungkin nggak nyaman, dan belajar bahasa yang baru, mulai dari nol lagi. Tapi Mary Slessor tetap pergi. Ketika dia sampai di Afrika, setelah beberapa waktu, dia kena sakit malaria. Demam terus, sekujur badannya sakit-sakit, sehingga dia terpaksa harus kembali ke Skotlandia untuk memulihkan dirinya. Tapi ketika dia sembuh, dia kembali lagi ke Afrika. Di Afrika saat itu ada satu kepercayaan yang sangat mengerikan. Semua bayi-bayi kembar, anak-anak kembar dianggap seperti anak setan. Jadi setiap bayi kembar yang baru lahir akan dibuang ke hutan. Dibiarkan mati kelaparan atau dimakan binatang buas. Mary sangat sedih, sehingga dia memutuskan dia mau menyelamatkan bayi-bayi kembar itu. Dia mengasuhnya seperti anak-anaknya sendiri. Dan tidak berhenti sampai di situ saja. Mary Slessor ingin pergi, semakin masuk ke pedalaman. Dia ingin mencari suku-suku yang belum mengenal Injil Tuhan, yang belum mendengar Injil Tuhan. Banyak orang saat itu menentang. Mary Slessor ingin pergi ke suku Okoyong. Suku Okoyong terkenal itu berbahaya, tapi dia pergi. Dia pergi mengajak anak-anak kembar asuhannya. Sesampainya dia di pedalaman, di pemukiman suku Okoyong, dia bertemu dengan kepala desa. Kebetulan kepala desa di sana sedang sakit menahun, tidak sembuh-sembuh. Mary Slessor berkata, saya punya obat, saya bawa obat, bolehkah saya mengobati kepala desa? Kepala desa itu, oke, coba aja. Dan Mary Slessor pun mengobati kepala desa itu. Mary Slessor pun berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong jamah kepala desa ini. Dan puji Tuhan, kepala desa itu pun sembuh. Wah, Mary Slessor diterima di desa itu. Dia tinggal di desa itu. Dia bersahabat dengan penduduk suku Okoyong. Dia berhasil mengubah pandangan penduduk suku Okoyong bahwa anak kembar itu anak setan. Jadi orang Afrika mulai terbuka. Oh, anak kembar itu lucu ya. Anak kembar itu juga harus disayang. Seperti itu. Bahkan Mary Slessor sangat dihormati. Jika ada peperangan, jika ada pertengkaran, perkelahian, Mary Slessor akan menjadi hakim. Dia akan menghakimi, dia akan jadi penengah pendamai bagi pihak-pihak yang berkelahi. Dia dijuluki White Queen of Okoyong, Ratu Kulit Putih dari Okoyong. Luar biasa ya adik-adik cerita Mary Slessor ini. Adik-adik, setiap kita dipanggil untuk mengabarkan Injil. Saya tahu itu tidak mudah, itu sangat susah. Kadang-kala kita merasa malu, takut, atau bahkan kita tidak tahu mesti ngomongnya bagaimana ya. Tapi mari kita mulai mendoakan teman kita, saudara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mari kita mulai mengucapkan dengan tulus, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Mari kita mengajak teman-teman kita ke gereja.
Mari kita membagi Alkitab ataupun Traktat pada mereka yang belum kenal Tuhan Yesus. Kita percaya ada kuasa Tuhan menyertai kita. Seperti dalam ayat hafalan kita hari ini, Kisah 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi mulai dari lingkungan yang kecil dulu ya teman-teman, adik-adik ya, mulai dari teman-teman atau keluarga kalian. Kita ulangi ya sekali lagi ya, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami bisa berani memberitakan Injil, bisa rindu memberitakan Injil, seperti Mary Slessor. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa berkatilah para misionaris, dimanapun mereka berada. Kami tahu hidup mereka pasti tidak mudah. Kami mohon berkat Tuhan buat mereka, agar mereka terus setia memberitakan Injil di mana-mana tempat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik.